selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Side SPDI, Guru Agama Islam di SD 05 Anjungan, yang beralamat Jalan Kepayang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Saya sedang menjalankan PPG Kemenak Batch 1 di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Berikut video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Arya maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Abang Arya. Sebelum mulai kegiatan, Ibu aktif dulu kehadirannya. Siapa-siapa yang hadir nih? Ada yang izin tidak? Tidak. Arya, Hadir. Soleh, Hadir. Subri, Sapitri. Hadir. Berarti semuanya hadir hari ini. Tidak ada yang izin ya? Tidak. Oke. Kemarin, sebelum Ibu lanjutkan materi yang kita belajar hari ini, materi yang lalu itu kita membahas tentang ibadah Haji. Ibadah haji bab 9, haji dan berkurban. Yang minggu lalu sudah kita bahas tentang bab haji. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang berkurban, pengertian dari kurban, hukum kurban, syarat berkurban. Tahu berkurban? Tahu. Apa-apa saja hewan-hewan yang dikurbankan? Sapi, sapi, unta, Domba. domba. Kalau sapi minimal umurnya berapa tahun? Ayo siapa yang bisa jawab? Sapi berapa tahun yang harus dikurbankan? Masa lupa? Sapi umurnya harus 5 tahun. 5 tahun. Sebelum Ibu lanjut nih, Ibu mau contohkan materinya ini dulu nih. Tepuk dulu. Semangat, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat Soleh. Udah siap belum mau lihat video? Pembelajaran kita hari ini kita lihat video. Dan materi bab 9 tentang pengertian dan hukum kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik, sehat, alhamdulillah. Kita masih melanjutkan materi bab 9 tentang pengertian dan hukum kurban. Apa pengertian kurban?
Kurban adalah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Allah memerintahkan hambanya yang mampu melaksanakan kurban, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah SWT. Apa hukum kurban? Hukum kurban ialah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Ada ketentuan mampu di sini adalah tidak selalu identik dengan orang yang mempunyai banyak harta. Syarat dan waktu berkurban. Syaratnya, 1. Harus beragama Islam. 2. Berakal orang dengan gangguan jiwa tidak diwajibkan berkurban. 3. Balik seseorang yang sudah dewasa dapat membedakan baik dan buruk itu wajib melaksanakan kurban. 4. Yaitu mampu seseorang yang mampu diwajibkan berkurban. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha dan ditambah 3 hari setelahnya. Syarat hewan kurban. 1. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak seperti sapi, domba, kambing, dan unta. Hewan tersebut harus cukup umur. Sapi berumur 2 tahun, domba berumur 1 tahun, kambing berumur 2 tahun, dan unta berumur 5 tahun. Hewan tersebut harus sehat, tidak boleh cacat ataupun sakit. Tujuan dan hikmah berkurban bisa meneladani kisah Nabi Ibrahim, mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban mengajarkan kita agar memiliki sifat dermawan dan peduli sesama, mengikis sifat kikir dan rakus, berbagi kebahagiaan dengan orang yang kurang mampu. Terima kasih anak-anakku telah menyimak materi tentang pengertian kurban dan syarat berkurban. Untuk selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab agar anak-anak lebih paham dengan materi ini. Oke, Ibu buka sesi tanya. Tadi sudah dilihat materinya? Sudah. Syarat-syarat berkurban itu kita harus apa? Namun agama Islam harus berwakar bani. Mampu. Terus ada juga jenis-jenis hewan kurban. Sapi, kambing, unta, Domba. Anak-anak tahu domba? Kambing dengan domba itu berbeda. Kalau domba itu bulunya yang lebat. Kalau kambing bulunya yang tipis. Itu bedanya. Kalau domba, pernah lihat domba tidak? Di sini, di lingkungan sekitar. Tidak. Pasti kalian hanya cuma lihat kambing. Biasa domba itu ada di daerah Jawa. Daerah Jawa, daerah Arab Saudi sana itu domba. Kulitnya yang biasanya dijadikan selimut itu domba. Terus kalian jangan heran, unta itu juga bisa dimakan dagingnya, halal. Tapi Ibu belum pernah makan. Rasanya tuh mungkin seperti daging sapi. Terus di situ tadi ada tujuan dan hikmah dari berkurban itu meneladani kisah Nabi Ibrahim. Udah tahu kisah Nabi Ibrahim? Yang mengorbankan anaknya untuk disembelih jadi kurban, Nabi Ismail. Itulah Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Ismail anaknya yang rela untuk berkorban disembelih, tapi dia karena Allah diubah jadi dapat mukjizat jadi kambing, seekor hewan yang bisa dikurbankan. Mau nonton tidak kisah Nabi Ibrahim? Kita dulu video kisah Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Cerita kali ini adalah salah satu kisah dari Nabi Ibrahim, yaitu tentang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha.
seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu Allah pun menjawab dari Nabi Ibrahim. Si Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk memberi anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang ditimpakan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah melahirkan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kamu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu kisah Nabi Ibrahim. Dia rela, ikhlas mengorbankan anaknya untuk disembelih. Tanya nih, kalian membantu orang tuanya ikhlas atau tidak? Di sana nih, Hafiz tolonglah belikan ibu kopi di warung. Hafiz jawab, kalian enggak mah, ini sudah berdosa. Setiap perbuatan membantu orang lain atau membantu orang tua, saudara atau teman sekelas di sekolah harus ikhlas. Ambillah dari teladan dari cerita Nabi Ibrahim, keikhlasan anaknya. Bukan dari sembelih, mau disembelih anaknya. Kalian ikhlas tak kalau mau disembelih sama orang tuanya? Tidak, berarti kalian masih belum, imannya tidak terlalu kuat. Coba buka bukunya, silakan buka bab 9. Bab 9, haji dan kurban. Kita ambil di pengertian kurban, hukum kurban, syarat kurban. Bab 9. Sudah belum? Haji dan kurban. Tunjang pembelajaran ini menjelaskan pengertian haji dan kurban, menjelaskan memahami ketentuan haji dan kurban, memiliki sikap berserah diri kepada Allah dan menginsasikannya, menyebut hikmah haji dan kurban. Tapi teori haji sudah kita bahas minggu lalu. Sekarang kita ke halaman 133. Pengertian dan hukum kurban. Tadi sudah lihat kan video tentang kurban. Di situ sama. Syarat kurban harus Islam, berakal, balik dan makhluk. Yang dikatakan Islam itu dia harus beragama Islam, ya kan? Kalau berakal itu arti
sudah balik. Terus di situ dikatakan juga mampu. Mampu itu kalau kita ada ke ekonomi yang lebih disisihkan. Kalau mampu, harta kita kan sudah tahu mencakup dari pelajaran zakat. Kalau harta kita lebih 25% kita harus kerja. Nah, berarti itu anggapannya mampu. Terus ada hewan-hewan yang dikurbankan. Kambing, unta, dan domba dan sapi. Itu anak-anak lihat berapa umurnya? Umur kita berumur 5 tahun, sapi berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, serta domba berumur 1 tahun lebih atau tidak berganti gigi. Itu udah ada. Udah tahu dong binatang-binatangnya. Kalau sapi sudah pernah lihat sapi? Ada. Terus di situ ada apa lagi? Hukum kurban, hukum berkurban. Dilihat bukunya. Tujuan hikmah dan kurban tadi sudah. Kalian sudah menonton kisah Nabi Ibrahim. Mungkin kalian bisa pahami. Terus coba ibu mau dengar suara kalian yang merdu baca surah Al-Kausar yang menjelaskan tentang berkurban. Coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah pelaksana Tuhanmu dan bertobatlah. Sesungguhnya orang yang membencimu ialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, kalau orang nggak percaya sama adanya kurban, itu nanti jelas artinya akan terputus dari rahmat Allah. Akan tidak dikasih nikmat sama Allah. Oke, tapi sudah paham belum nih? Yang udah kan, udah nonton video, udah bukunya dibuka, udah paham belum? Paham. Apa pengertian dari kurban? Tutup lagi bukunya, kita tes konsentrasi. Kurban adalah ulang. Kurban adalah iya, kurban itu adalah menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban itu disanakan biasanya pada apa ya? Idul Adha. Itu namanya bisa disebut juga lebaran haji. Lebaran haji. Ibu ada gambar soal. Jelaskan nih. 10 soal silahkan dikerjakan. Dikasih nama, hari, dan tanggal. Silahkan dikerjakan dulu.
Dio Mara. Anak-anak buat kreativitas kalian. Kalau hewan kurban berarti nanti diisi hewan kurban. Ibu jelaskan. Dibentuk seperti ini. Ini ada gambar masjid. Nanti dipotong mengikuti pola. Udah dipotong pakai pola, yang ini dilem ke sini. Dia akan menjadi berdiri lah dia. Satu, sudah ada kan? Dan ibu bagikan lembaran hewan-hewan kurban. Nanti ditusuk ke ini, sudah jadi kayak seperti ini. Harus cocokkan hewan kurban, ikutkan judul. Tidak sembarangan. Ini juga judulnya ada yang tentang syarat berkurban. Beda kalau syarat berkurban ditempel hewan, tidak cocok judul dengan namanya, dengan hewannya. Paham? Paham. Nanti kalau sudah digunting, ada yang dibagikan tusuk gigi. Sudah digunting, tusuk giginya ditempel ke belakang, dikasih lem, pakai lem isolasi, baru ditusuk ke removum. Bisa? Bisa. Kita lihat kelompok mana yang paling bagus kreasinya dan paling rapi. Udah siap belum? Siap. Udah siap belum nih? Siap. Oke, ibu bagikan. Satu. Ya, mengikuti pola. Pola seperti ini. Oh, sudah. Tunggu lagi kok. Ada. Yang cepat ya. Gue bagi lemnya. Biarkan lemnya di sini gak berdiri sama-sama. Ibu bagikan tusuk giginya masing-masing. Kalau kurang boleh nanti minta ibu ke depan. Teman-teman lihat dulu ke depan. Nih punya kelompoknya Arya sudah dipotong kambingnya kayak gini cara nempelnya. Nanti anak tahu mana tusuk gigi tadi yang ibu bagikan. Pakai solasi. Ini tusuk gigi anak-anak lihat. Ditempel ke belakang tusuk giginya nih untuk nanti kalian berdiri ke. Baru dilem pakai double solasi. Nanti ibu bagikan solasinya. Oke, berdiri. Baru kalian ditusuk tuh. Ya, harus kreatif, rapi. Boleh nih dikasih ini. Nah, tadi solasinya. Sesuai dulu judulnya, Nak. Dua juga. Oke. Proyeknya udah selesai belum, anak-anak? Udah. Ya, kita akan suruh kelompok 4 maju ke depan untuk presentasikan hasil dari proyek Dio Mara. Silakan, kelompok Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Diomara ibadah berkurban. Di sini terdapat jenis-jenis hewan kurban dan syarat-syarat berkurban. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh diomaranya nanti disimpan di dalam kelas
selesai. Jadi kita mau bahas sedikit sebentar materi. Masih ingat kan? Syarat-syarat berkurban itu ada 4. 1. Mampu. Sudah dijelaskan dan di sini hewannya sudah tahu? Sudah tahu. Ada unta, ada domba, ada sapi, dan ada kambing. Kan kita juga sudah membuat diomara. Pasti anak-anak sudah paham. Oke, silakan dikemas buku-bukunya dan peralatan-peralatan prakteknya simpan di dalam tas. Karena pelajaran hari ini kita sudah berakhir, Ibu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Anak-anak sudah kooperatif dalam mengerjakan proyek Diomara. Ini namanya proyek Diomara. Oke, kita siapkan dulunya. Siap? Siap. Untuk pelajaran hari ini kita mengucapkan alhamdulillah.